Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana fikum bimanzilatil walid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma aqala khayra man yatma'u fi jannati rahmah kaifa ajibu rahmati ala man batala bi taubat. Yang mulia, yang kita cintai, para ustadz, para kiai ini banyak banget, dosen-dosen panjang umur berkah semuanya, dari asli Jatiwaringin, dari Lampung, ya, nyasar ngupiak kemari, tradisional jodohnya kemari, berkah, pintar orang Lampung, luar biasa. Pokoknya semuanya Betawi, Jawa, Sunda, Palembang, Padang, berkah semuanya. Hari ini kita berdoa bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang pertama akikah. Akikah dari putranya siapa itu namanya? Wahyu Hidayat dan Ibu Dwi Rospitasari. Dan acara insya Allah akan nikah Elia Nur Hasanah dengan Teddy Wahyudi. Mayor Teddy nih, panjang umur berkah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Yang paling utama adalah nikmat Islam masih di dada kita, iman masih di dada kita, dan sehat walafiat. Urusan punya duit nggak punya duit kedua. Kenapa? Tanggung bulan dan akhir bulan, betul nggak kira? Makanya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, panjang umur. Berbicara tentang akikah dan pernikahan, ini satu bingkai. Kenapa? Sebab kata Nabi, kewajiban orang tua tiga. Nih, tiga. Sebagai bapak, sebagai ibu, tiga kewajibannya. Jangan timbang punya anak doang. Ada orang timbang punya anak, anaknya 8, 12, nggak sekolah 12 semua. Kan gila tuh bapak. Betul nggak kira-kira? Makanya awalu, yang pertama, kewajiban orang tua mengasih nama yang baik. Itu kata Nabi. Awalu, yang pertama, anak kita kasih nama yang baik. Nggak boleh bapak kasih nama anak sembarangan, nggak boleh. Istri hamil 7 bulan, lagi nyapu, ketiban pengki dari atas. Gue namain tentang anak gue sepengki nih, betul nggak? Kan jelek. Tiba-tiba rezekinya kita ada sekolah di lab school, sekolah mahal coy. Di SD Asapiah depan, cakep. Kan di absen. Dewi, Ilyas, Pengki, anak ladar nih. Nggak boleh kasih nama yang baik. Maka itu nama harus punya sifat. Jadi doa nama itu. Namain Muhammad Ali, cakep. Muhammad udah nggak pakai terjemahin lagi. Ali nggak pakai lagi, Sayyidina Ali. Loh, gagah, luar biasa, cakep nama itu. Maka nggak boleh kasih nama sembarangan. Coba umpama dulu kita ingat, waktu istri kita mau melahirkan, nih pengantin lama nih semua, termasuk saya, Ustadz Mamat belum, ntar nyusul, ya nggak? Ingat dulu waktu awal-awal berumah tangga,
Istri kita ngomong, ini suami istri, mah telat, mah telat. Kaget orang laki, telat? Lu mau sekolah lagi? Ya enggak? Telat mah sebulan, kata orang Jatiwaringin mandek. Percaya suami, periksa. Istri ini saya kasih tahu, bini kita kalau masih 3 bulan masih kita tuntun. Baru pemakaian baru 3 bulan, kilometernya belum gondrong. Kata makelar begitu, kilometernya belum gondrong, masih baru 3 bulan, sedang gurih-gurihnya, lagi resep-resepnya 3 bulan. Dia tuntun, dia periksa ke dokter, istri kita tiduran, perutnya masuk TV. Apa namanya itu? PGC. PGC kan? SAG, USG, SAG sekolahan. Oh, girang. Apa kata dokter? Pak, istri bapak bayi dalam kandungan sehat. Girang suami. Sepertinya Pak, lebih kurang laki nih Pak. Girang. Ya Allah, anak gue jagoan neon. Tuh, lo lihat tuh. Senang. Anak pertama selalu laki-laki suami tuntun istrinya ke rumah sakit. Anak ke-6 dilepasin. Anak ke-6 ya di drop aja, drop. Lu meriksa, aku jemput lagi ya. Tuh, anak ke-6 tuh. Makanya jujur, agama dimulai dari dalam kandungan. Luar biasa. Lihat, dalam kandungan 7 bulan didoain, panggil majelis taklim ibu-ibu, ya enggak? Undang tetangga, undang mustaklim musola, enak. Nggak perlu nasi kebuli, nggak perlu doa. 250.000 bisa. Syukuran, beli beras 10 liter, ayam 2, bikin bubur, ayamnya siwir-siwir. Mantap coy. Berdoa makan bubur, kayak orang tipes gua, nggak masalah. Yang penting kan baca yasinnya, yang penting kan baca tahlilnya, yang penting baca maulid. Makanan boleh ada boleh kagak, boleh coba nih. Anak batu tumbuh sini nih, ya enggak? Makan bubur nggak apa-apa. Kenapa? Di sini nikmatnya. Kalau hidup adinun nasihat, agama yang menasihati kita. Tiba-tiba waktunya 9 bulan, waktunya beberapa hari mejen. Tahu mejen? Mules. Lihat, istri kita mules tengah malam jam 2. Ayah sakit ya, ya sakit. Kenapa ibu? Perutnya mules. Pakai remason ya? Oh, remason. Orang mau beranak pakai remason. Nah, orang kagak ngerti. Dibawa ke rumah sakit. Di sini perjuangannya ibu kita melahirkan kita, sebuah perjuangan antara hidup dengan mati. Didorong ibu kita ke ruang rumah salin. Suami ngikutin bapak kita, ditahan sama suster. Kalau bapak siap lihat ibu melahirkan, silahkan. Tapi kalau nggak kuat, jangan masuk, ngerepotin dokter. Entar lu ngejerit, ya enggak? Bapak di luar aja. Ibu kita berjuang antara hidup dengan mati. Luar biasa. Bapak baca doa. Al-Fatihah 7 kali. Kulhu 7 kali. Yang dihafal nih. Wal asri 7 kali. Yasin setengah. Hafalnya setengah. Emang ke kuburan lu bawa Yasin? Ngerokok di Samsu. Asap dibunderin. Mantep coy. Ya enggak? Galau. Kenapa? Istrinya lagi berjuang antara hidup dengan mati. Tiba-tiba suara bayi keluar dari ruang bersalin. Girang tuh suami. Bapak girang. Di Samsu baru 2 isepan dibuang. Luar biasa nih. Masih panjang belum ketemu kuning.
luar biasa. Lari nyamperin ruang bersalin. Bayi sudah diikat tuh pakai anduk. Apa namanya itu? Bedong. Dilibet-libet. Artinya jujur, di situ agama masuk dalam kehidupan manusia. Diazankan kuping kanannya. Suster pegang. Kita bapaknya nih azanin kuping kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suster bilang Madinah nih. Padahal mah Al-Falah sember begini. Oh, suster mah hebat ya. Kirain Madinah nih suaranya. Kuping kirinya dikomatkan. Agama sudah masuk dalam kehidupan sendi-sendi manusia. Kalau pakai akal mustahil. Mana mungkin bayi dengar azan kalau pakai akal. Makanya kita pakai keyakinan kepada Allah. Aku yakin dan aku percaya bayi ini mendengar nama Allah dan Rasul. Awal marrah dalam kehidupan manusia mendengar yang pertama kali nama Allah dan Rasulnya. Kalau pakai akal nggak mampu. Pakai keyakinan kita, iman kita. Nggak usah ke langit, nggak usah keliling dunia. Di Jatiwaringin cukup. Pohon kelapa, gue mau tanya sih. Kenapa pohon kelapa buahnya ada airnya? Nah, lu pikirin ya. Lu pikirin ya. Kenapa pohon kelapa ada airnya buahnya? Emang peralon naik? Pakai letter T, ada jet pump. Lu pikirin. Lebih dulu mana air sama batok? Nah, puyang-puyang lu. Kalau air duluan rembes, batok duluan kapan masuknya? Gila lu, baru kelapa doang. Belum bicara Isra Mi'raj, belum. Kalau pakai akal, makanya yakini ini Allah dan Nabi. Anak bayi mendengar kalimat itu. Lihat, habis diajarin nggak lama, seenak-enak rumah sakit, enakan rumah kita. Gue kasih tahu, orang beranak, seenak-enak rumah sakit, enakan rumah kita. Rumah sakit yang enak, sono Jakarta, Medistra, MMC, rumah sakit orang kaya. BPJS kagak main. BPJS nggak main. Medistra, Pak saya BPJS. Oh bapak salah tempat. Cawang Pak, Cawang. No, Keramat Jati Sukamto Pak. Ini mah orang kaya Pak. Tuh. Ini kenyataan gue ngomong. Ya enggak? Seenak-enak rumah sakit, enakan rumah kita. Kenapa? Rumah sakit tawar, pisangnya baranan. Coba di rumah ketoprak, gaduh-gaduh, beda. Pulang ke rumah, nggak lama lagi rezekinya ada. Akekah, cakep. Begitu, akekah. Sebab apa yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap cucunya Hasan dan Husain, kita lakukan hal yang sama. Tapi banyak orang di Jakarta akekah kagak, ulang tahun melulu. Ini yang salah. Banyak orang akekah kagak, ulang tahun melulu. Tahun pertama di McD, McDonald, habis 6.700.000. Tahun kedua depan Popeye. Nah, yang baru Popeye, ya enggak? Deket Galian no, nyusahin Galian. Luar biasa. Orang bisa beranak di jalan Jatiwaringin. Gue udah kagak sanggup. Gue kalau bisa pindah, gue pindah hanya Sapiah. Galian di tengah-tengah, luar biasa. Coba lu bayangin, di Popeye habis 5 juta, luar biasa. Tapi akekah kagak, salah nih. Mesti dilurusin bicara agama. Jujur, orang ulang tahun, lihat, boleh ulang tahun, tapi akekah dulu. Agama nggak larang. Timbang syukuran, ya nggak? Anak TK, anak kita TK, cucu kita TK,
umur 4 tahun pengen ulang tahun, boleh-boleh aja lah. Tiba anak-anak datang ke sekolah TK, Bu, anak saya nih kepengen ulang tahun. Tuh, kebetulan tuh anak namanya Wahyu, ibunya dipanggil Pak Wahyu juga. Pak Wahyu padahal bapaknya Sugianto. Karena anaknya Wahyu jadi Bu Wahyu. Ibunya panggil Bu Wahyu. Ya Bu Wahyu, anak murid berapa di sini? 200 orang. Guru 36. Satpam 2. 38. RT suka datang kemari RT. Kalau di acara Bu, bina lingkungan. Sama wakilnya 2, cakep 40. 240 lebihin 10, 250 bok. Tuh, boleh bawain 250 bok, taruh kue The Harvest yang mahal punya, ukuran 80 kali 70, kayak keramik. Yang mahal The Harvest, luar biasa. Nyanyi tiba anak-anak, mari anak-anak, Wahyu hari ini ulang tahun yang ke-4 tahun. Doain biar teman kamu sukses, jadi orang yang soleh dan cita-citanya berhasil. Al-Fatihah. Cakep. Lihat agama bingkainya. Habis baca doa, tunjuk lagi gurunya. Siapa di antara kalian yang bisa baca surah-surah pendek di dalam juz amma Al-Quran? Saya Bu. Wahyu udah. Saya Nahrawi. Betawi ngaji nih. Betawi paling getol ngaji. Nahrawi baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Cakep. Dapat hadiah. Siapa di antara kalian yang bisa nyanyi? Saya Bu, Ucok. Lai maju lai. Batak maju coy. Batak lai maju lai. Batak nyanyi. Balonku ada 5, dari dulu 5, enggak pernah 6. Yang meletus hijau mulu. Tahu siapa pengarangnya? Gua nggak tahu mas sekarang. Dapat hadiah kan biasa. Hadiah dapat tempat pensil, ada jangka, ada pulpen, ada pensil, ada rautan. Cok, ini rautan, jangan ditiup ntar tumpul. Gila Belanda alirannya nih, peninggalan Belanda. Saya bingung, rautan jangan ditiup tumpul. Lu jajari sekolah dulu, tahu siapa yang ngajarin? Sampai sekarang nggak punya jawaban gua. Jujur, kenapa? Pulang deh ke rumah, ya enggak? Mari anak-anak, hari ini teman kamu Wahyu akan memberikan hadiah nasi bok. Yang laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Oh, cakep tuh. Pembagian nasi bok depan. Sugiono Jawa depan. 2 Romli Betawi. Endang Tasik. Rojale anak ladar. bukan. Banyak coy. Kumpul. Yanti, Susi, Ningsi, Wati, Pepe. Kumpul semua. Sugiono Jawa paling depan. Kalau buat ngantri makanan, Jawa maju pulang. Pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan. Anak dari umur 4 tahun sudah diajari bagaimana akhlakul karimah. Cium tangan. Sugiono cium tangan bapaknya. No, lu pulang cepet banget. Temen ya, Wahyu ulang tahun. Lu bawa apaan? Pas dibuka nasi bok, nasi kuning. Bapaknya cobain 4 suap. Ibunya 3 suap. Sugiono acar doang. Gila bener. Orang tua mah begitu luar biasa. Anak ngalah sama orang tua. Ya, ya. Lihat, boleh ulang tahun, tapi akikah jangan lupa. Maka di sini nikmatnya beragama. Itulah kewajiban orang tua. Kayak apapun, nggak lama lagi tuh anak gedean SD disunatin.
Tuh, lihat. Disunatin. Umur 10 tahun minta sunat. Ayah, sunatin ya. Lihat temen disunatin, pengen disunatin. Lihat sepupu pengen disunatin, pengen disunatin. Anak-anak namanya. Jadi orang tua harus peka dengan keinginan anak, kepengen disunatin. Ibu juga harus peka. Sebab apa? Kalau kita diem aja, tahu diem aja, tuh anak minta disunat, tuh anak nekat ke dapur, dia potong sendiri, nggak pakai ukuran coy. Ini yang berbahaya. Maka itu kewajiban orang tua, kasih nama-nama yang baik. Betapa nikmatnya. Yang kedua, kata Nabi wasani, anak harus sekolah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib anak mesti sekolah. Bapak boleh biasa, tapi anak harus luar biasa. Mesti sekolah anak kita. Zaman berubah. Sekarang kerja di Indomaret SMA, nggak bisa SD, betul? Maka zaman sudah berubah. Jatiwaringin yang dulu dengan sekarang beda. Perasaan baru kemarin gerobak bambu liwat, sekarang macet. Loh, depan. Hari kerja 7:30 mati di sini. Gila, galian tengah luar biasa. Pernah gue sejam di situ, ampun. Mau salahin siapa? Ya enggak? Gue mau salahin Jokowi salah, mau salahin Prabowo salah, galian di tengah. Kenapa? Zaman berubah. Memang waktu begitu cepat, nggak terasa. Katanya dunia seamat, hidup di dunia bagaikan 1 jam, cepat banget. Suka nggak suka, tanggal 1 Maret besok Ramadan. Tanggal 1 Maret besok Ramadan. Sepatu belum nganga, beli lagi. Coba lu pikirin, waktu begitu cepat. Setahun ke sebulan. Sebulan ke seminggu, seminggu ke 1 hari, 1 hari ke 1 jam. Begitu hidup. Apalagi yang ngontrak, gedek banget nih. Maaf yang masih ngontrak nih. Gedek banget, baru kemarin bayar lagi. Gua ngambek, dibuang koper gua. Kalau mau tahu hari cepat, kredit motor. Hari kalau mau tahu cepat kredit motor. Nih. Kredit motor. Yamaha NMAX yang turbo, yang mahal coy. DP-nya 3 juta, bulanannya 1.832.600. Labelnya dibagiin, ya enggak? Dibagiin labelnya. Kenapa? Motor baru, keluar dari gang. Sore ketemu orang Betawi. Orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Itu sifat orang Betawi. Suka lihat tetangga punya motor baru. Betawi kagak ngatain, nggak iri, enggak. Dehem doang. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Ya ya. Hari cepat. Mari ambil kesempatan yang baik. Anak mesti sekolah. Kayak apapun, anak mesti sekolah. Itu kewajiban orang tua. Jangan tiba punya anak nggak sekolah. Kalau anak nggak sekolah, ceritanya selesai sudah. Dia berteman, dia berteman sama orang nggak beres. Ngayak, siang buat malam, malam buat siang. Mulai anak kita doyan mabuk, main judi, hancur hidupnya. Dulu orang main judi pakai kartu gapleh, main judi, main berempat, main QQ, jebol Q, cheat Q, 4-4-nya ngaku kalah. Gue kalah, lu kalah, lu kalah, lu kalah, setan yang menang. Judi begitu emang. Kenapa? Sekarang orang main judi online luar biasa. Slot, Jius, Bonanza, main judi. Nggak ada orang kaya dari judi ceritanya.
Nggak ada ceritanya gua kaya dari judi, nggak ada. Mobil jual, motor jual, TV jual, kulkas jual, bangku tamu jual, tempat tidur jual, rak piring jual. Lega rumahnya kayak musola. Luar biasa orang, judi luar biasa. Maka jangan, anak ini bahaya kalau udah salah, apalagi pakai mabok. Luar biasa. Jujur nih, dulu yang mabok Belanda, sekarang yang mabok bocah Angon mabok. Tahu bocah Angon? Bocah Angon mabok. Minum whisky, brandy, vodka, apalagi tuh? Kopi miring, topi miring. Oh, mabok coy. Kalau orang kaya maboknya whisky, brandy, vodka. Orang miskin, ada orang miskin mabok, ada Amer, ya enggak? Belinya pakai kantong plastik biar murah. Dia minum Amer, nggak mempan. Bodrek 8, Paramek 7, Panadol 12, Air Mawar 2 botol, modal. Luar biasa mabok. Kadangkala dia minum oplosan. Tahu oplosan? Coca-Cola campur oli bekas. Gila, seher aja copot lagi jantung lo. Orang yang biasa minum mabok mati, nggak keburu tobat, kata Allah. Jangan takut, aku sediakan pabrik minuman di neraka. Malam mabok, pagi mati. Pagi mabok, malam mati. Masuk neraka jahanam. Minum kali kutoh. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man mata min khamrin saqahu yaumal qiyamah min nahril kutoh. Ya Allah. Wa ma nahrul kutoh. Qala nahrul fi jahannam tadri min furujil manusia. Barang siapa yang terus minum, mati enggak keburu tobat, masuk neraka minum kali kutoh, yang mata airnya, sumber airnya dari perempuan-perempuan dunia, yang melacurkan dirinya, perempuan pelacur. Hancur dia punya kemaluannya, keluar nanah dan darah. Kata orang Jatiwaringin, lodo. Tahu lodo? Benyenye. Yang mahal, yang sound type 80 juta hancur. Yang murah meriah BKT sono hancur semua. Minumlah yang tidak dilarang agama. Aqua boleh. Cuma kalau tahun baru, anak muda 8 orang mainin gitar dikasih aqua. Ya aqua, tahun baru aqua. Emang maulid? Tuh anak sekarang gila bener anak sekarang. Ya enggak? Kurang siar. Masa tahun baru minum aqua? Pakai anting sebelah, celana lepis sobek 2 garis, megang aqua kan jelek. Tuh. Itu yang kita takuti. Maka minumlah boleh, aqua boleh, cakep. Kopi kapal api boleh. Mereknya apa aja, kopi kan banyak mereknya, boleh. Teh botol boleh. Makanannya apa saja, minumannya teh botol boleh. Bahasa dagang kan begitu. Coca-Cola, dulu saya ingat Coca-Cola tahun 1972. Coca-Cola dari Amerika datang ke Jakarta tahun 1972. Botolnya pendek, kecil, kayak ucok baba, kecil botol. Waktu itu di Asapiah datang Menteri Luar Negeri Adam Malik. Adam Malik datang ke Asapiah, masih di Bali Matraman. Apa kata ayah saya? Anu yakin beliin Coca-Cola di mana saja, kapan saja, siapa saja minum Coca-Cola. Itu bahasa dagangnya begitu, lihat tuh. Ya enggak? Itu bahasa dagang. Blambir, lu baca tuh. Pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Api masih gede. Ya enggak? Gila lu pulang. Ya enggak? No, kantor penggadaian dekat Asapiah. Penggadaian mengatasi masalah, tanpa masalah justru masalah. Barang mau digade, bego tuh kantor.
Itu bahasa dagang. Bahasa dagang. No, tukang mangga di pinggir jalan. Tukang mangga pick up. Tahu nggak? Mangga sekilo 10.000. Saya misi naik motor ini. Mah murah mah. Tanah mahal mah. 10.000. Saya samperin, Pak. Mandi dia mangga 10.000. Nih Pak, yang tompelan. Gila benar. Yang mulus berapa? 20.000 Pak. Lo pinter dagang lo. Gua kepancing coy. Lo bayang. Maka dari itu anak mesti sekolah, ya enggak? SMP, SMA, tapi ngaji jangan lupa. Doain orang tua. Cakep. Masa depan anak kita yang gambar. Allah kasih kertas putih, bapak yang gambar. Mau jadi apa anak kita? Maka doain selalu biar jadi anak yang soleh. Yang ketiga, kewajiban orang tua ngawinin anak. Nih kewajiban orang tua. Jujur, ngawinin nggak gampang. Gua kasih tahu, ngawinin nggak gampang. Puyeng, bapak puyeng, punya duit puyeng, nggak punya duit apalagi puyeng coy. Nih hitung-hitungannya nih, undangan 4 juta yang embos, ya enggak? Tenda 6 juta, tempat hias 12 juta, catering 80 juta, hansip RW 200. Wah sih tahu loh, hansip depan 202 tuh, 2 rokok lain, ya enggak? Puyang, gua kasih tahu, anak biar paham, bapak puyang sama ibu biar punya duit puyang. Jujur, kenapa? Makanya sering orang tulis tuh, ada kan baliho kembang, umpamanya Yanti dengan Sulaiman, umpama selamat menempuh hidup baru. Cakep kalimatnya. Kalau saya beda, saya selalu senyum melihat itu kalimat selamat menempuh hidup baru. Salah nih, mestinya tulisannya selamat menempuh hidup bermasalah. Puyang-puyang loh. Lu tanya pengantin lama nih, pengantin lama nih udah pada enak nih, sama-sama enak, bini enak, laki enak nih, bertahan karena anak aja nih, ya gak kira-kira? Gua kasih tahu, ya gak? Makanya di sini agama berperan. Jujur, jodohkan anak kita dengan yang satu agama. Ini prinsip, bukan radikal, bukan. Ini aturan agama. Nggak boleh anak kita dinikahi oleh orang yang di luar agama kita. Satu. Kalau beda ilmu, nggak masalah. Ilmu bisa dituntut. Manjada wajar, siapa yang suku-suku dapat. Nuntut ilmu, asal mau aja. S1 boleh, nggak puas, naik S2. S2 kurang, S3. S3 kurang, profesor. Profesor kurang, habis ke pelapon. Lu mau kemana lagi gua arti ilmu? Ya enggak? Kelamaan di sekolahan. Ilmu bisa dituntut. Soal kaya miskin relatif. Manjada wajar. Nuntut ilmu harus. Tapi rezeki Allah sudah takdirkan. Alal qudil ma'unah takdir ma'unah minallah. Sekedar keperluan Allah kasih mudah. Beda suku nggak masalah. Suku nggak masalah. Betawi Jatiwaringin dinikahi oleh laki-laki Jawa nggak masalah. Bini Betawi laki Jawa cakep. Bini Betawi sabar nih, Jawa sabar. Betawi sedikit bawel. Ya enggak? Udah. Bininya kan galak Betawi. Ayo. Jawa enggak. Nggih, cakep Jawa. Digas mesti nggih aja. Luar biasa. Ayo. Nggih. Tuh lihat tuh Jawa. Kalau boleh milih, saya boleh milih yang enak laki Jawa, bini Jawa, cakep. Betawi, laki Betawi, bini Betawi, itu paling enak. Kagak berantem. Laki Betawi, bini Betawi nggak bakal berantem. Dua-duanya ngambek. Gila dari subuh ke maghrib diem aja. Ayah sakit gigi ayah.
paling enak dia. Jujur, saya Betawi. Nama saya Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Istri saya bukan Betawi, Padang. Padang bini saya. Pedes, gue telan juga. Udah kadongan. Ya enggak? Dikeroyak anak-anak gua. Ya enggak? Padang pedes gua ngerasain. Luar biasa. Padang luar biasa. Saya rasain. Kan beda. Doa orang Padang sama doa orang Betawi. Kalau depan sejadah. Betawi doanya beda sama Padang. Kalau Padang doanya, ya Allah, ya Rabb, awak mengangu, awak dirantau tak berpiti-piti ameh. Punya duit beli emas, orang Padang. Beda sama Betawi, gures Betawi. Betawi begitu modelnya. Ya enggak? Wah, gua kasih tahu. Doa orang Betawi beda. Betawi baca doa nih, gua kasih tahu. Emang Betawi kalau doa ngeluh mulu. Dari dulu sampai sekarang ngeluh mulu Betawi. Doa Betawi nih. Ya Allah, tarik ingus 3 kali. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Kemarin ngawinin anak rugi. Rugi coy. 100 juta ya kondangan 20.000 rugi. Lu cari rumus manapun gak ketemu. Maka dari itu, jujur, carilah yang satu agama. Nggak boleh lain agama. Beda suku nggak masalah. Jawa sama Palembang nggak masalah. Palembang sama Medan nggak masalah. Betawi sama Sulawesi nggak masalah. Tapi harus satu agama. Di situ agama berperan kembali. Makanya cariin jodoh anak kita orang yang satu agama. Jangan karena kaya, karena lain-lain hal. Yang penting satu agama. Baru yang lainnya menyusul. Maka itu kewajiban orang tua. Setelah kawin nikah, jangan lupa sama orang tua. Nih, saya kasih tahu nih. Banyak orang habis nikah, kawin berumah tangga, lupa sama orang tua. Luar biasa, banyak nih model begitu. Udah nggak kenal lagi sama orang tua. Apalagi gajinya UMR. Gajinya UMR coy. Tekompinya 15 juta. Gaji 5 juta 20. Nggak kenal sama orang tua. Di sini agama berperan. Allah berfirman di Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhan. Janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kata tukang nahu ada huruf waw. Al waw huruf atap mutlakul jam'i seperti ja'ad jaidun wa amrun. Datang si Jaid sama si Umar, dua-dua ini. Cinta sama Allah dan Rasulnya, cinta juga dengan kedua orang tua kita. Maka ada kalimat ihsana ditafsirkan oleh ulama bimakna ihsana, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Beberapa ulama termasuk Kiai Abdul Syafi'i menafsirkan kalimat ihsana, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Contohnya begini, bulan Ramadan ibu kita ngasih sirup marjan sebotol. Kan bulan Ramadan marjan yang merah pandan wangi, rasa kokonut. Kita anak bales yang hijau melon. Berarti ibu sayang anak, anak sayang ibu. Ibu ngasih 1 botol, anak balas 1 botol. Betul kata Nabi, tahadu, saling memberi supaya cinta ibu dengan anak. Tapi kalau ihsana beda. Kalau ihsana, ibu ngasih 1 botol, anak balas 3 botol. Begitu anak orang tua. Apalagi tiap bulan niatin bawain sembako orang tua, cakep. Beliin terigu cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango, yang mahal cap bango, jangan nasional, apalagi cap cabe kayak warteg. Bawain sembako orang tua kita tiap bulan.
Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua kasih tahu loh, nggak punya alasan. Giant raksasa Malaysia bekerja sama dengan Hero Group, dagang eceran bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Oh, gila Madura dagangnya 360 hari 52 minggu setahun tetap buka. Gila Madura. Idul Fitri, Lebaran buka, Lebaran Haji, Idul Adha buka. Gila Madura. Hari kiamat setengah hari. Mantap coy. Pagi dagang, johor kiamat. Gila Madura dagangnya. Luar biasa. Saya lagi pelajari nih, kenapa pendatang bisa maju. Betawi lagi pelajari Madura. Sampai sekarang gak punya jawaban saya. Saya belum tanya. Coba kita pikirin bareng-bareng nih. Pikirin nih. Ya enggak? Dokter, pikirin dokter. Ya enggak? Ya enggak? Oh, dokter ada, Habib ada. Ya enggak? Pikirin nih. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggol? Wah, udah. Gila bener. Kapan nyenggol? Sambil dagang kali itu tanya. Luar biasa. Maka bikin senang orang tua kita. Betul ya? Bikin senang. Sembako peko coy. Sembako peko. Ya enggak? Kita pegawai negeri, pegawai swasta, guru, ngojek sekalipun, bawain tiap bulan orang tua peko coba. Peko 150. Mau balas jasa orang tua enggak kebalas. Nih, semua yang hadir, Habib semua, saya, dokter, semuanya nggak mampu balas orang tua. Nih contoh, 150.000. Bu, ayah, ini buat balas budi. Ketawa bapak kita. Pego, balas budi, tengik lagu lu. Tuh, kan Betawi begitu tuh. Baik, gua nggak ngerti matematik rumus Pitagoras, tapi ngitung uang kontrakan gue bisa. Gue ngitung sekarang dulu. Masalah duit gue paling bisa ngitungnya. Matematik gue nggak bisa, duit gue bisa. Baik, pego buat gue terima. Sekarang giliran gue ngomong, lo lahir dulu sesar, 10 juta duit gue. Gara-gara kaki lo ngengkang, bukan pala duluan nih. 2 biji motor gue lepas gara-gara lo lahir dulu. Coba ya. TK 2 tahun berduit TK. Lo main umroh-umrohan, lo main haji-hajian, mak lo jajannya banyak banget. Coba lo bayar. SD 6 tahun, bener, pemerintah sekolah SD gratis, tapi pemerintah tidak tanggung uang jajan. Uang jajan nggak tanggung pemerintah. 1 hari 20.000, lu hitung aja 6 tahun kan banyak. Lu SMP mestinya 3 tahun, lu nggak naik 2 tahun, berduit lu uang jajan lu nggak naik. Tuh bayang coba lu kayak gitu, tolol banget bocah. Iya nggak? SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, bayar kos berduit, ngawinin lu aja gua tekor, tenda baru 1 juta gua bayar nih. Tuh bayangin coba. Makanya bikin senang orang tua kita, bikin bahagia orang tua. Wahai anak, cintai orang tuamu. Hidup paling enak punya orang tua. Gua kasih tahu, hidup yang paling enak punya orang tua. Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Ya nggak? Di meja 20.000 tilep, gocap perlu gue kantong. Coba orang tua enak. Makanya kalau orang tua udah nggak ada, nggak enak. Hidup yang paling nggak enak hidup ini bila ayah udah meninggal, ibu meninggal. Nggak enak, sepi hidup ini. Ayah meninggal, ibu meninggal. Lebaran Idul Fitri, mau cium tangan siapa? Ayah meninggal, ibu meninggal. Pulang dari masjid, sholat id, mau cium tangan siapa? Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Marbot masjid, bau karbol. Marbot bau karbol nih. Tuh bayang cium tangan siapa? Saya katakan hidup ini nggak enak sama orang tua. Ayah meninggal, ibu meninggal, saudara berenam. Ya saudara, tengik,
Ya saudara, lu jangan arpin dah. Ya Allah, yang kaya-kaya, yang miskin awet. Susah banget oleh saudara dah. Utang gocap di WA, gila saudara. Luar biasa saudara. Kejam bersaudara berarti. Mari 3 hal ini menjadi pegangan kita. Jangan lupa kasih nama-nama yang baik, akekahkan, hitankan, sekolahkan anak kita, dan pada waktunya jodohnya sampai anterin. Syaratnya 1 agama. Terlepas orang manapun juga. Orang Sulawesi, anak kita demen orang Sulawesi. Kita Jatiwaringin, anterin. Ayo berangkat. 4 bus. Sampai Tanjung Priuk ngambang. Oh. Ya. Baliknya pulangnya mau pisang hijau. Ya mantap. Nggak masalah. Yang penting adinun nasihat, agama yang menasihati kita. Kita doakan mudah-mudahan calon pengantin kita insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, menjadikan surga rumahnya dan rumah tangganya bahagia dunia dan akhirat, dan tidak lupa dengan kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.